Talk About Tax. Halo kawan pajak, Malang Selatan hadir kembali untuk spill apa saja yang penting untuk kita bahas dan untuk kita ketahui, yaitu sharing news information tentang pajak, aturan terbaru, dan topik-topik yang hangat sayang untuk kita lewatkan. Nah, kita akan bahas dalam podcast kali ini yaitu di Deep Tax, Deep Talk About Tax. Lebih dalam, lebih paham. Nah, untuk podcast kali ini saya, Noveni Pertamawati, selaku host di Deep Tax episode 2 dan pastinya ditemani oleh narasumber-narasumber yang cantik dan kompeten di bidangnya, yaitu di bidang pajak pastinya ya. Mari kita sambut Kak Dea dan Kak Filia. Halo kawan pajak. Hai kawan pajak, hai Kak Noveni. Halo, bagaimana kabarnya Kak Dea dan Kak Filia? Alhamdulillah sehat ya, baik. Ya, saya juga baik, alhamdulillah. Kak Noven gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat. Kabar hatinya gimana? Sedang baik-baik aja? Alhamdulillah. Insya Allah. Iya. Semoga kawan pajak di sini juga sehat dan bahagia gitu ya. Karena biar bisa fokus untuk menyimak YouTube kita kali ini Kak. Gitu. Nah, pada Deep Tax kali ini kita akan bahas terkait kewajiban wajib pajak badan gitu. Kenapa gitu kan? Karena zaman sekarang ini sudah memasuki teknologi informasi gitu ya. Semuanya serba digital, semuanya serba online Kak. Apalagi kita sudah memasuki masa pandemi juga gitu, yang mana pergerakannya itu terbatas gitu kan ya, nggak bisa interaksi secara langsung. Dengan latar belakang tersebut, DJP memberikan terobosan untuk melakukan pendaftaran NPWP secara online melalui irek.pajak.go.id. Tujuannya adalah untuk memudahkan dan mempercepat layanan perpajakan, khususnya di bidang pendaftaran NPWP. Namun nih Kak ya, dalam realitanya kadang tuh banyak wajib pajak yang masih belum mengetahui apa saja sih kewajiban dari wajib pajak badan ini. Seperti itu Kak. Mungkin kita akan bahas lebih dalam gitu ya Kak dalam Deep Tax atau podcast kali ini, apa saja sih kewajiban wajib pajak badan ini gitu. Oke, saya ingin berbicara pertama untuk Kak Filia gitu ya. Oke. Tadi saya sering menyebut istilah badan. Sebenarnya apa sih Kak pengertian dari badan itu sendiri? Oke, badan pengertiannya itu sebenarnya sudah diatur di Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan atau KUP pasal 1 nomor 3 yang intinya adalah badan merupakan sekumpulan orang atau modal baik melakukan kegiatan usaha ataupun tidak melakukan kegiatan usaha, meliputi ada perseroan terbatas, perseroan komanditer, BUMN, yayasan, koperasi dan lain sebagainya. Oke, berarti kalau sekumpulan orang, sekumpulan modal bisa disebut dengan badan gitu ya Kak? Iya. Oke. Kalau dalam hal perpajakan kan kita mengenal istilah subjek pajak ataupun wajib pajak gitu ya. Kalau badan sudah dijelaskan oleh Kak Filia gitu ya. Kalau misalkan wajib pajak badan sendiri, itu gimana pengertiannya Kak? Oke, kalau wajib pajak badan itu meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban di bidang perpajakan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Oke. Dan badan itu dibedakan menjadi dua. Ada Apa yang saja tuh, Kak? profit oriented, Oke. ada yang non profit oriented. Kalau yang profit oriented berarti udah jelas tujuan utama badannya itu adalah untuk mencari keuntungan atau mencari laba. Oke. Ya, jadi biasanya melakukan kegiatan usaha ya, misalnya dagang, jual beli kayak gitu. Nah, itu biasanya bentuknya PT, perseroan terbatas atau perseroan komanditer atau CV. Sedangkan untuk yang non profit, itu bisa juga disebut badan nirlaba gitu, karena tidak mencari keuntungan. Contohnya seperti yayasan yang bergerak di bidang sosial ataupun perkumpulan atau persekutuan gitu. Oke, jadi bedanya gitu ya. Kalau wajib pajak badan itu ada kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak, pemotongan dan pemungutan pajak gitu ya Kak. Nah, sudah dijelaskan terkait apa itu wajib pajak badan. Nah, sekarang kan pasti melekat ya kewajiban gitu. Tadi juga udah disebutkan gitu ada kewajiban berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Bagaimana nih Kak Dea? Kewajibannya apa saja sih sebenarnya wajib pajak badan ini? Iya. Jadi Kak Noveni, kalau misalkan badan itu kan tadi sudah disebutkan ada istilah juga wajib pajak badan yang memiliki kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Nah, Kak Dea ada nih singkatannya, bagaimana kita bisa dengan mudah ingat
apa sih kewajibannya gitu. Itu biasa kita sebut dengan DHBL. Jadi DHBL adalah D-nya itu daftar, hitung, bayar atau store, kemudian lapor. Jadi cukup mudah ya. Daftar, hitung, bayar, lapor. Itu Kak Noven DHBL itu. Jadi kalau mengingat-ingat kewajibannya itu tadi DHBL. Dimulai dengan daftar, kemudian hitung pajaknya, bayar dan lapor. Oke, diingat ya kawan pajak, DHBL. Daftar, hitung, bayar dan lapor. Nah, kita bahas satu persatu ya Kak terkait kewajiban dari wajib pajak badan ini gitu. Untuk pendaftaran sendiri Kak, kan bisa jadi kawan pajak di sini memiliki badan yang sebenarnya sudah memiliki NPWP, tapi bisa jadi ada yang belum memiliki NPWP. Bagaimana caranya Kak? Kapan juga waktunya untuk bisa melakukan pendaftaran NPWP ini? Gimana Kak Dea? Iya, jadi kalau untuk pembentukan badan sendiri, badan ini kan adalah entitas hukum yang pendiriannya disahkan oleh Kemenkumham. Ya. Jadi ada nih Kak tanggal pendiriannya dalam akte pendirian gitu. Kemudian untuk kewajiban mendaftarkan diri memperoleh NPWP ini munculnya kapan? Jadi pendaftaran NPWP ini harus dilakukan oleh wajib pajak maksimal paling lambat pada 1 bulan setelah pendirian. Gitu. Jadi memang ada ketentuannya, harus punya NPWP paling lambat 1 bulan setelah tanggal akte pendirian. Misalkan saya punya badan nih Kak ya, terus saya melakukan pendaftaran nih bulan Juni sekarang, berarti saya wajib memiliki NPWP itu harusnya di bulan Juli nanti ya? Maksimal bulan Juli belum habis itu harus didaftarkan NPWP. Pendaftarannya seperti udah Kak Noven singgung sebentar tadi, itu lewat irek.pajak.go.id. Jadi secara online bisa dilakukan di mana saja. Jadi sejak pandemi tidak dilakukan di kantor pajak lagi ya Kak Noveni, tapi online melalui irek.pajak.go.id. Mengisi formulirnya juga secara online. Nanti selain mengisi formulir, kawan pajak juga wajib untuk mengupload beberapa dokumen kelengkapan, yaitu berupa scan akte pendirian atau dokumen pendirian, dan juga scan KTP dan NPWP seluruh pengurus Kak. Seluruh pengurus. Pasti itu ada di akte-aktenya lah ya Kak? Iya. Jadi kalau misalkan jangan berpikir bahwa pengurus itu hanya direktur saja, itu enggak. Jadi harus semuanya, seluruh pengurusnya, baik itu direktur, sekretaris, komisaris, pokoknya yang ada di dalam dokumen pendiriannya gitu. Nanti setelah itu kita klik kirim permohonan, itu nanti akan ada email dari sistem. Di dalam emailnya itu silakan dibuka, nanti ada NPWP elektronik namanya. Oh, langsung dapat Kak? Langsung dapat, jadi ada langsung 15 digit nomor NPWP kita. Nah, kemudian nanti teman-teman mungkin bertanya, kawan pajak bertanya ya, saya pengen kartunya Kak, ini nggak cukup kalau hanya dari email saja gitu. Sebenarnya kalau NPWP elektronik itu sudah mempunyai kekuatan hukum yang sama ya dengan masih bisa digunakan kartu ya, fisik NPWP ya, tapi kartu fisik NPWP ini memang akan dikirimkan nanti oleh kantor pajak terdaftar ke alamat yang terdaftar dari kawan pajak itu tadi, tapi melalui serangkaian penelitian atau verifikasi dulu. Jadi berkas yang tadi sudah di-scan dan di-upload dilihat dulu oleh petugasnya sudah lengkap atau belum nih. Gitu. Kalau sudah lengkap, oke, kartu fisiknya akan dikirimkan. Kalau belum lengkap, nanti KPP akan mengirimkan surat permintaan kelengkapan yang bisa kawan pajak penuhi atau lengkapi, bisa dengan datang langsung ke kantor, bisa dikirim lewat pos atau bisa dengan email gitu. Jadi mungkin karena sekarang sudah online semuanya, makanya butuh untuk dilakukan verifikasi ya Kak. Bener. Kalau langsung dulu kan mungkin langsung pada saat itu juga gitu ya, lengkap sama tidak lengkapnya. Iya, gitu, dokumennya udah dibawa semua gitu. Sedangkan kalau sekarang mungkin scan-nya jadinya cuma scan sampulnya doang gitu, belum semuanya. Padahal di dalam akte pendirian kan ada banyak informasi yang bisa didapatkan, itu harus scan semuanya secara lengkap. Gitu. Jadi lapor pajak itu mudah bukan? Daftarnya iya, daftar dulu Kak. Jadi untuk pendaftaran NPWP sudah melalui online ya, jadi gampang kan Kak ya? Iya, betul. Yang penting itu harus ada internet Kak, iya kan? Sama perangkatnya pastinya. Kewajiban selanjutnya adalah setelah daftar adalah hitung gitu ya. Cuma pertanyaannya, kawan pajak ini masih bingung Kak, menghitung apa sih? Laporan keuangan kah atau pajaknya? Seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan Kak Fili. Kalau hitung, kewajiban hitung itu adalah untuk mengetahui
berapa PPh yang harus disetorkan, pajak penghasilan yang harus disetorkan. Nah, tadi kan wajib pajak badan itu meliputi pembayar pajak, pemotong atau pemungut pajak. Nah, kalau misalnya pembayar pajak itu biasanya untuk menghitung pajak yang memang harus disetorkan sendiri, dibayarkan sendiri gitu. Contohnya kayak angsuran PPh pasal 25 mungkin. Kemudian kalau yang kedua yang untuk pemotongan atau pemungutan pajak itu untuk mengetahui berapa PPh yang harus dipotong dan dipungut oleh pihak lain. Dari pihak lain gitu kan. Kalau jenis-jenis pajaknya apa saja Kak? Memang kalau untuk pajak pihak lain itu. Oke, kalau pemotongan dan pemungutan itu seperti yang ada di Undang-Undang PPh, itu ada PPh pasal 21 terkait pemotongan gaji karyawan. Kemudian ada PPh pasal 22 terkait kegiatan impor atau produksi di bidang tertentu seperti otomotif dan semen berdasarkan Undang-Undang PPh. Kemudian ada PPh pasal 23 terkait dividen, royalti, hadiah, sewa dan jasa selain tanah bangunan dan jasa, dan PPh pasal 4 ayat 2 terkait sewa tanah bangunan contohnya, PPh final gitu. Oke. Cukup banyak ya Kak kalau kewajiban untuk pemotongan ataupun pemungutan pajak dari pihak lain. Ada 4 jenis ya, tadi kurang lebih disebutkan oleh Kak Filia. Itu cara untuk penghitungannya seperti apa Kak? Sebenarnya meskipun macam-macam perhitungannya tetap sama rumusnya. Rumusnya tarif dikalikan dasar pengenaan pajak atau DPP. Yang membedakan itu ya objeknya itu tadi. Kemudian tarifnya itu pasti beda juga, dan cara perhitungan dasar pengenaan pajaknya. Sudah dijelaskan tadi terkait bagaimana cara melakukan penghitungan pajak, yang mana itu adalah untuk pemotongan ataupun pemungutan pihak lain gitu ya. Untuk selanjutnya adalah untuk menghitung PPh dari badannya sendiri. Seperti tadi yang disebutkan Kak Filia, PPh pasal 25 ya contohnya. Emang itu seperti apa sih Kak? Dea, bisa dibantu dijelaskan kan pajak? Jadi kalau untuk pajak penghasilan yang dibayar sendiri oleh badan itu tidak terlepas dari kewajiban dari badan itu untuk melakukan pembukuan. Jadi itu sudah tertuang di pasal 28 UU KUP itu bahwa wajib pajak badan wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan itu adalah untuk mengumpulkan data dan informasi yang nanti akan dicantumkan di dalam laporan keuangan. Ada di neraca dan juga laba rugi. Nah, untuk penghitungan pajak yang harus dibayar sendiri, nanti item-itemnya itu tercantum di laporan keuangan laba rugi itu kan, Noven? Karena di dalam laba rugi itu kan ada banyak item ya. Kita mulai dari nanti ada yang istilahnya penghasilan bruto, penghasilan kotor yang 1 tahun diperoleh itu berapa gitu. Setelah dari penghasilan bruto ada item pengurang biayanya, ada biayanya. Biasanya apa tuh Kak? Pengurangnya ini tergantung dari usahanya badan ya. Bisa berupa harga pokok penjualan, biaya gaji juga bisa, kemudian biaya operasional, penyusutan dan lain-lain. Itu nanti setelah dikurangi dengan pengurangan itu tadi akan kita peroleh penghasilan itu komersial. Kemudian nanti akan kita sesuaikan lagi sampai dengan diperoleh penghasilan itu fiskal. Penghasilan itu fiskal itu nanti yang kita sebut sebagai penghasilan kena pajak, yaitu yang menjadi dasar pengenaan pajaknya. Jadi bukan dari penghasilan awalnya ya, tapi jadi, setelah dikurang-kurangi gitu ya. Betul, kita kurangi biaya dulu, dapat penghasilan neto fiskal itu yang akan kita kalikan tarif PPh badan. Tarifnya berapa Kak PPh badan ini? Jadi kalau untuk tarif PPh badan di Indonesia adalah sebesar 22%, Kak Noven. 22%. Nah, 22% itu sempat mengalami penurunan. Jadi 22% itu mulai berlaku di 2021. Sebelumnya tarif PPh badan di Indonesia lebih tinggi, 25% sebelumnya. Jadi sekarang ada penurunan 22%. Gitu. Setelah itu kita dapat PPh yang terutang. Dari PPh terutang total itu nanti akan kita kurangi lagi nanti dengan ada namanya kredit pajak. Kredit pajak. Kredit pajak itu apa? Itu berasal dari angsuran PPh pasal 25 selama setahun, dan juga dari kalau misalkan ada pemotongan dari pihak lain. Kayak yang tadi PPh. Gitu. Itu bisa dijadikan kredit pajak, mengurangi PPh terutang tadi. Akhirnya nanti akan menghasilkan status PPh-nya apakah nihil atau kurang bayar, atau bisa jadi juga lebih bayar gitu. Setelah itu dari penghitungan PPh terutang di tahun itu juga akan kita dapatkan angsuran PPh pasal 25 untuk tahun yang berikutnya. Kurang lebih seperti itu Kak Noven untuk menghitung PPh yang harus dibayar sendiri melalui
penghitungan dari laporan laba rugi tadi. Oke, berarti bisa saya simpulkan nih Kak Dea, kalau wajib pajak badan itu wajib untuk membuat laporan keuangan ya, minimal betul. ada laporan laba rugi, karena di situ biar bisa ketahuan nih penghasilannya berapa, pengurangnya berapa, nanti labanya berapa gitu ya. Betul. Terus baru neraca itu wajib ya. Neraca juga wajib karena kita juga wajib melaporkan posisi aset kita, Oke. ekuitas dan juga kewajiban. Kewajiban itu maksudnya utang gitu ya Kak? Betul banget. Oke, sebentar Kak. Saya mau bertanya dulu terkait tarif pajaknya. Tadi disebutkan 22%. Apakah sebenarnya di Undang-Undang Perpajakan itu ada pemberian fasilitas tertentu gitu Kak? Karena kan 22% ini termasuk cukup besar gitu ya Kak. Kadang kan banyak banget gitu yang keberatan gitu. Apakah ada keringanan sebenarnya dari Undang-Undang Perpajakan ini Kak? Iya, tentu saja ada. Jadi ada kita kenal dengan fasilitas pasal 31E UU PPH. Ini adalah pengurangan sebesar 50%. 50%? 50% itu lumayan banget kan. Jadi saat kita nanti menghitung PPH-nya, itu nanti kita tarifnya 22%, kita kalikan 50% dan juga baru kita kalikan di DPP-nya atau penghasilan kena pajak itu nanti. Atau dengan kata lain jadinya tarif efektifnya hanya 11%. Tapi yang bisa memanfaatkan adalah badan yang penghasilan brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar. Oke Kak. Ini kan cukup lumayan ini ya, dari penghasilan dikurangi pengurang penghasilan seperti biaya-biaya dan lain-lain. Apakah ada gitu Kak penghitungan dari wajib pajak badan ini untuk menghitung PPH-nya secara lebih sederhana gitu? Apakah ada Kak? Ada. Jadi tapi khusus untuk wajib pajak PT, CV sama koperasi yang omsetnya masih di bawah 4,8 miliar setahun. Itu ketika pendaftaran NPWP bisa memilih untuk dikenakan tarif berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018. Itu jadi tarifnya 0,5% dikali DPP-nya atau dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan kotor atau penghasilan bruto selama sebulannya. Oh gitu. Kalau yang sebelumnya itu adalah dari penghasilan neto, kalau sekarang ini justru penghasilan brutonya ya? Iya, penghasilan bruto atau penghasilan kotor. Jadi Omset kotor. Jadi ya dapat dari penjualan, misalnya untuk perusahaan dagang ya dapat penjualannya berapa sebelum dikurangi dengan biaya-biaya gaji gitu. Kalau itu bulanan berarti ya? Tapi ini bulanan setornya. Wow, cukup ini ya adil ya Kak, 0,5%. Kecil sekali ya, tapi dasarnya memang adalah omset kotor. Kalau yang sebelumnya itu adalah penghasilan netonya, makanya tarifnya lebih gede dikit gitu ya. Itu adalah salah satu fasilitas yang diberikan oleh DJP gitu ya, untuk bisa melakukan penghitungan secara sederhana. Pasti syarat dan ketentuan berlaku ya, seperti yang disampaikan tadi, di bawah 4,8 M ya. Iya, dan itu untuk badan tertentu saja. Badan tertentu saja. Tapi kalau misalnya nih Kak, sebenarnya udah memenuhi nih ya syarat dan ketentuan, tapi WP lebih memilih untuk menggunakan tarif umum. Apakah itu bisa Kak? Iya, bisa. Jadi kalau misalnya belum terdaftar NPWP, ketika pendaftaran NPWP online, itu sebenarnya wajib pajak diberi pilihan ya untuk dikenakan tarif berdasarkan PP 23 tahun 2018 atau memilih yang ketentuan umum seperti yang mengikuti laporan keuangan tadi itu. Jadi dari laba fiskal. Laba fiskal. Kalau kayak gitu ya Kak, saya berpikirannya udah mungkin kan pajak di sini tuh berpikirnya, saya akan menggunakan penghitungan sederhana aja sampai kapanpun gitu. Bisa nggak sih Kak? Atau ada jangka waktunya? Ada jangka waktunya. Jadi kalau nggak bisa ya Kak? Iya nggak bisa. Jadi di peraturan pemerintah atau PP 23 tahun 2018 itu ada jangka waktu pemanfaatannya. Kalau misalnya untuk PT itu selama 3 tahun, kalau CV dan koperasi itu 4 tahun. Dari tahun 2018 sejak peraturan pemerintah yang ditetapkan atau sejak badan itu terdaftar. Gitu. Bisa dikasih contoh mungkin Kak? Iya. Contohnya misalnya itu tadi Kak Noveni mau ada badan ya tadi tadi didaftarkannya Juni ya? Juni nih. Berarti kan 2022. Terus ketika daftar NPWP online memilih dikenakan yang berdasarkan PP 23 tahun 2018 itu. Ya berarti kan 4 tahun ya, CV anggapannya ya. CV, saya mendirikan CV Kak. Gitu, kan 4 tahun. Jadi dihitungnya dari 2022, 2023, 2024, 2025. Nah, mulai awal tahun pajak 2026 itu mulai menggunakan yang ketentuan umum. Tarif umum gitu.
ini juga ada catatannya. Sepanjang omsetnya itu masih di bawah 4,8 miliar setahun. Kalau misalnya sudah tercapai 4,8 miliar setahun, tapi belum habis itu jangka waktunya, ya harus langsung ke yang tarif ketentuan tahun pajak berikutnya gitu kan? Iya, tahun pajak berikutnya. Itu tadi kan kalau saya daftarnya di tahun 2022. Bagaimana kalau rekan-rekan kita gitu atau kawan pajak di sini terdaftarnya sudah dari tahun 2018, Kak? Atau sebelum itu malahan? Kalau misalnya sebelum itu, terus misalnya CV juga ya. Hitungannya berapa tahunnya dari mana? Iya, kalau misalnya CV juga terdaftarnya sebelum 2018 dan omsetnya memang dari dulu di bawah 4,8 miliar. Nah, itu bisa langsung dikenakan PP 23. Gitu. Jadi langsung 0,5% sejak 2018. Jadi perhitungannya kalau CV ya 18, 19, 20, 21 sampai dengan tahun pajak 2021. Mulai tahun pajak 2022 harus yang ketentuan umum. Kak. Jadi selain dasarnya jangka waktu ini adalah tahun terdaftar, bisa juga adalah tahun 2018 itu ya. Iya. Tergantung kapan sih badan ini terdaftarnya gitu ya. Sudah dijelaskan panjang dan lebar gitu ya, dari pendaftaran, penghitungan, dan sekarang kita masuki kewajiban yang ketiga, yaitu bayar dan store. Sebenarnya bayar dan store ini sering banget saya dengar gitu Kak. Sama atau beda sih, atau cuman padanan kata aja, maknanya sama? Gimana Kak Dia? Bisa dibantu jelaskan Kak? Iya, jadi kalau kita penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari kayaknya kan sama aja ya. Karena kan Kak Fili bayar sama store tuh kayak sama aja gitu. Tapi di perpajakan ini kita sedikit bedakan antara bayar dan store gitu. Jadi punya makna yang sedikit berbeda. Bedanya di mana gitu. Jadi kalau kita menggunakan bayar ini adalah untuk pajak yang wajib dibayarkan sendiri oleh badan gitu. Jadi atas pajak si badan sendiri. Contohnya seperti apa nih? Contohnya yang barusan Kak Vina jelasin, yaitu yang PP 23. PPh Vina PP 23 setiap bulan itu harus dibayarkan sendiri oleh badan. Atau juga angsuran yang PPh pasal 25 itu harus dibayarkan sendiri. Itu. Sedangkan kalau untuk store itu gimana? Store itu adalah menyetorkan pajak yang sudah dipotong atau dipungut dari pihak lain. Gitu. Jadi badan bertransaksi dengan pihak lain, kemudian badan memotong atau memungut pajaknya. Nah, itu namanya distorkan ke negara. Seperti itu perbedaannya Kak Noven. Jadi ya beda-beda tipis, tapi kita bedakan karena asal penghasilannya kan berbeda. Tadi itu. Dari yang penghasilan badan sendiri, satunya dari yang dipotong dari pihak lain. Mungkin samanya adalah karena sama-sama dibayarkan atau distorkan ke kas negara, samanya di situ ya. Tapi secara maknanya itu sedikit berbeda ya Kak. Untuk jangka waktunya sendiri Kak, bayar dan store ini tanggal berapa Kak? Ya, jadi kita bedakan karena juga punya jangka waktu yang berbeda. Gitu. Jadi harus hati-hati ya. Untuk yang bayar sendiri itu paling lambat dibayarkan di tanggal 15 bulan berikutnya, masa pajak berikutnya. Gitu. Kalau untuk yang penyetoran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi harus diingat-ingat dua tanggal itu. Kalau yang store sendiri lebih cepat jangka waktunya, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Kalau yang bayar sendiri tanggal 15. Dicatat ya kawan pajak. Untuk bayar adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Kalau misalnya store adalah tanggal 10 bulan berikutnya gitu. Nah, ngomong-ngomong soal pembayaran nih Kak, cara bayarnya seperti apa atau cara store-nya seperti apa? Apakah ada mekanisme khusus gitu? Iya, jadi Kak Noven, untuk menyetorkan pajak itu kita membutuhkan yang namanya kode billing. Kode billing itu apa? Jadi kawan pajak kan tadi kita udah ngobrol tentang jenis pajak kan banyak banget ya. Ada PPh pasal 21, 22, 23, 4 ayat 2. Nah, setiap jenis pajak ini dikenai namanya ada kode jenis pajak dan kode jenis setoran yang berbeda-beda. Ini nanti fungsinya dalam pembuatan kode billing. Jadi saat kita membuat kode billing sebelum membayar pajak, itu kita harus tahu dulu kode jenis pajak dan kode jenis setorannya itu apa. Jadi kita membuat kode billing, misalkan kalau kawan pajak badan mau membuat kode billing atas pembayaran PPh final yang PP 23 tahun 2018. Berarti kita buat dengan kode jenis pajak 411128, kode jenis setoran yang 420 gitu. Dengan masa pajak yang akan dibayarkan kita tentukan juga gitu. Dan nominalnya berapa. Jadi atas satu pembayaran itu hanya bisa membuat satu kode billing. Jadi satu khusus jenis pajak gitu ya, per jenis pajak. Jenis pajak satu pembayaran itu melalui satu kode billing saja. Nah, buatnya gimana? Kode billing itu
bisa dibuat melalui berbagai saluran nih Kak Novel. Jadi DJP menyediakan banyak saluran untuk kita bisa membuat kode billing. Kode billing bisa dibuat melalui DJP online kawan pajak sekalian, melalui menu bayar atau menu e-billing. Oh, jadi di DJP online tuh udah ada menu bayar? Udah ada, tinggal login gitu. Setelah itu, selain dari DJP online, juga bisa dari aplikasi terbaru yang sudah dirilis DJP, yang bisa kawan pajak unduh di Play Store, namanya M-Pajak. Namanya M-Pajak, bisa diunduh di Play Store dengan gratis ya, tidak berbayar. Di situ juga tersedia menu untuk membuat kode billing. Jadi aplikasi resmi dari DJP ya, betul. Namanya M-Pajak. Kalau kawan pajak masih kesulitan melalui DJP online atau melalui M-Pajak, kawan pajak juga bisa mengunjungi kantor pajak terdekat. Biasanya itu sudah tersedia komputer layanan mandiri untuk membuat billing sendiri, seperti itu. Nah, ada banyak pertanyaan nih sebenarnya Kak, kalau di lapangan gitu ya. Bayar pajaknya, saya mau bayar pajak, makanya dia datangnya ke kantor pajak gitu ya. Sebenarnya itu benar atau gimana sih Kak? Bayarnya di mana gitu? Apakah benar di kantor pajak gitu? Iya, jadi itu yang perlu diluruskan ya kawan pajak ya. Kalau udah punya kode billing nih, terus kita bawa kode billing dan bawa duit dibawanya ke kantor pajak, nah itu salah. Jadi bayar pajak itu bukan di kantor pajak. Bayar pajak itu tidak di kantor pajak. Jadi pegawai pajak sama sekali tidak menerima uang pembayaran pajak. Jadi kalau misalkan kawan pajak ke kantor pajak pasti nggak pernah lihat ada wajib pajak lungukan uang gitu, nggak pernah ya. Jadi kawan pajak kalau sudah punya kode billing bisa dibayarkan melalui kantor pos, melalui teller bank bisa, melalui ATM, lebih canggih lagi bisa lewat internet banking atau mobile banking. Jadi sebenarnya juga di rumah doang bisa. Kalaupun misalkan di kantor pajak itu bayar pajaknya, tapi itu sebenarnya bukan ke petugasnya ya Kak. Jadi ada petugas bank yang datang ke KPP gitu, ya, biasanya pos ada. Ya biasanya ya. Atau juga bisa ada mesin edisi biasanya kalau di KPP. Oke, terima kasih Kak Dia penjelasannya. Cukup ini ya, lengkap gitu. Untuk kewajiban yang terakhir yaitu kewajiban lapor gitu. 3 hal sudah kita lakukan, daftar, hitung, bayar, dan yang terakhir adalah lapor gitu. Bagaimana kewajiban pelaporan ini dan apa saja yang wajib untuk dilaporkan? Bisa dibantu Kak Filia untuk dijelaskan ke kawan pajak. Iya, jadi kan tadi udah dari awal ya daftar, terus hitung, udah ketahuan PPh yang harus disetorkan atau dibayarkan itu berapa. Udah disetorkan, yang terakhir adalah dilaporkan. Nah, laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban atas pemenuhan kewajiban perpajakan badannya itu tadi. Gitu. Nah, biasanya sebutannya itu surat pemberitahuan atau SPT. Gitu. Nah, SPT itu ada 2, ada SPT masa dan SPT tahunan. Karena kan tadi juga ada yang terkait pemotongan dan pemungutan itu seperti PPh pasal 21, 22, 23, 4 ayat 2 itu biasanya laporannya sifatnya bulanan. Jadi di SPT masa laporannya gitu. Nah, laporannya paling lambat kalau yang SPT masa adalah 20 hari setelah berakhirnya masa pajak. Kalau yang SPT tahunan mungkin kawan pajak udah banyak denger ya kan, karena kan kalau SPT tahunan biasanya gede gitu ya, pengumumannya ada di mana-mana gitu. Nah, kalau SPT tahunan yaitu untuk melaporkan penghasilan dan PPh terutang selama setahunnya. Gitu. Nah, kalau SPT tahunan untuk badan, lapornya paling lambat adalah 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Kalau tahunan berarti 1 kali ya Kak, dalam 1 tahun. Kalau masa itu bulanan gitu ya. Cuman Kak, istilahnya kan 20 hari setelah berakhirnya masa pajak ataupun 4 bulan setelah tahun pajak itu berakhir gitu ya. Mungkin kawan pajak masih bingung nih Kak, istilah-istilah di undang-undang itu gitu. Mungkin bisa dijelaskan dengan lebih sederhananya Kak. Ya, sederhananya maksudnya itu seperti apa sih? Sederhananya kalau SPT masa ya berarti tanggal 20 bulan berikutnya. Gitu. Kalau SPT tahunan terus badannya itu menggunakan pembukuannya dari Januari sampai Desember, ya berarti paling lambat adalah 30 April tahun berikutnya. Bulan keempat ya. Bulan keempat. Cara lapornya gimana Kak? Dan pakai kanal apa? Gitu. Ya, kan tadi udah dijelaskan ya kalau sekarang udah serba digital, serba online. Daftar NPWP-nya aja online. Ya berarti laporannya online. Nah, kan DJP itu punya namanya DJP online. Tadi juga udah disebutkan ya. Jadi bayar DJP tadi itu ya Kak. DJP online itu nanti wajib pajak bisa punya akun di situ.
itu nanti ada beberapa pilihan menu ya. Tadi kan menu bayar, lapor itu juga di situ. Baik lapor yang SPT masa maupun lapor yang SPT tahunan gitu. Misalnya yang PPh pasal 21 itu nanti kan biasanya buatnya di aplikasi eSPT PPh pasal 21. Nah, nanti itu ada format filenya itu di-upload di e-filing DJP online. Kemudian untuk PPh yang pasal 22, 23, 4 ayat 2 itu nanti lapornya di SPT masa e-Bupot unifikasi di DJP online juga. Yang SPT tahunan juga di DJP online menu lapor e-form 1771. Oke, jadi semuanya online. Bisa dilakukan di kapan aja dan di mana aja. Iya, asal ada internet. Internet dan perangkat Kak pasti. Iya, benar. Oke Kak, sudah dijelaskan secara komprehensif gitu ya dari kewajiban apa saja sih dari wajib pajak badan ini. Nah, yang unik atau yang menjadi ciri khas dari podcast Deep Text KPP Pratama Malang Selatan itu pasti ada game-games mini Kak. Gitu. Udah siap Kak Dea dan Kak Filia? Ini gamesnya khusus untuk narasumber pastinya. Gitu. Ada hadiahnya nggak? Hostnya nggak? Hostnya hanya sebagai pemandu jalannya acara. Hadiahnya ada? Ya. Ada. Hadiahnya adalah ucapan selamat dari saya. Iya. Terima kasih. Dan apresiasi tentunya gitu ya. Oke. Gamesnya Sudah ditaruh di bawah situ sudah di ternyata bawah ya. situ ternyata. Saya kira itu jajan Kak. Oh jajan. Oh iya, kita Wadah nggak ada jajan suguhan. sih. Iya, masa kita diundang nggak ada suguhannya sih? Suguhannya Karena pertanyaan. Oh iya. Sudahnya ada pertanyaan. Biar lebih inilah ya Kak, lebih dalam gitu wajib pajaknya, pendalamannya. Di sini ada beberapa Kak, silakan untuk memilih. Permainannya Kok adalah ditutup lagi? ya, saya kocak-kocak dulu. Oke ya. Ini permainannya adalah narasumber, setiap narasumber silakan mengambil satu, dibuka, dibaca, pastinya dijawab ya. Oke. Nah, cara jawabnya bisa dijawab sendiri ataupun dilempar. Atau mungkin kita langsung bagi dua seksi aja kali ya. Yang dilempar pertanyaannya, bukan kertasnya ya. Bukan lah Iya. Kak. Kalau dilempar semuanya kertasnya belum dibaca. Gimana? Silakan, saya mulai dari Kak Fili dulu. Atau ada yang bersedia? Saya mau duluan. Iya. Saya dulu nggak apa-apa. Oke, silakan. Dibaca ya Kak, bukan dibaca dalam hati. Apa saja yang perlu disiapkan untuk melakukan pelaporan SPT masa unifikasi? Wah, kebetulan ya tadi udah sempat dibahas ya. Oke, masih hangat Kak. Kan tadi untuk pelaporan PPh pasal 22, 23, 4 ayat 2 kan pelaporannya menggunakan SPT masa unifikasi ya di e-Bupot unifikasi. Nah, yang perlu disiapkan ya pasti datanya ya, data terkait siapa yang dipotong, berapa yang dipotongnya seperti itu, dan perlu juga sertifikat elektronik gitu. Jadi nanti ketika penggunaan aplikasi e-Bupot unifikasi untuk laporan SPT masa unifikasi ini di DJP online, untuk mengirim SPT-nya itu perlu menginput sertifikat elektronik. Nah, sertifikat elektronik itu kalau misalnya kawan pajak ada yang belum punya, bisa mengajukan permintaan di KPP. Di DJP ya, ke KPP. Oke, cukup jelas dan sangat jelas sih sebenarnya, bukan cukup, sangat jelas. Silakan Kak Dea. Apabila lupa melakukan pelaporan SPT tahunan badan, apakah ada konsekuensinya Kak? Ada. Ada, sudah Kak? Pertanyaannya hanya Iya, gitu, Kak. apakah ada? Kawan pajak pastinya pengen tahu Kak. Oh gitu, oke. Wajib, tetap gitu ya. Kenapa gitu Kak? Gitu. Jadi kalau misalkan tadi kan udah dijelaskan sama Kak Filia ya, jangka waktunya kalau misalkan pembukuannya Januari sampai dengan Desember, berarti paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya harus dilaporkan. Kalau lupa nih, lupa banget, telat, itu tentu ada konsekuensinya, yaitu nanti ada dikenai sanksi sebesar 1 juta rupiah. Bukan kuis ya. Oke. Jangan terlalu semangat dong Kak. Ini kan denda kan. Denda ya. Maksudnya Ya, kan jadi cukup harus besar gitu ya. Lumayan banget. Jadi kawan pajak harus hati-hati ya, diingat-ingat bahwa kalau terlambat lewat dari 4 bulan itu tadi akan dikenai sanksi 1 juta rupiah. Oke, daripada terlambat mending diingat-ingat tuh, dicatat betul Karena- tanggal lapornya. Karena lebih Lebih awal, awal, lebih nyaman. Oke, itu kan tagline untuk pelaporan DJP online ya. Iya. Oke, lanjut. Lanjut, saya lagi? Boleh. Boleh. Kalau bisa langsung dijawab, kalau nggak bisa pengen men-challenge narasumber yang Saya lain. challenge boleh. aja ya, Hostnya saya bisa. bacakan gitu. Hostnya,
host hanya sebagai pemandu acara, Kak. Ya, tapi boleh dilempar ya. Ini saya lempar ke Mbak Dea berarti pertanyaan. Betul. Wah, ini pertanyaan kasus ya. Kebetulan sekali. Kebetulan sekali. Kebetulan saya lempar maksudnya. Jadi ada badan baru berdiri bulan November 2021. Kemudian dilakukan pendaftaran NPWP akhir November 2021. Namun sampai sekarang belum ada kegiatan usaha. Bagaimana kewajiban pelaporan SPT tahunannya? Silahkan dijawab. Terima kasih pertanyaannya Kak Firia. Jadi kalau misalkan tadi di pertanyaannya terdaftar NPWP itu November 2021 ya. Nah, gimana lapor SPT tahunannya padahal belum ada usaha. Iya. Nah, yang perlu kawan pajak ketahui, jadi yang perlu aware itu apa? Bahwa kewajiban perpajakan yang DHBL itu tadi itu dimulainya yang berarti sejak daftar. Gitu. Sejak terdaftar NPWP, bukan sejak badan memperoleh pemasukan atau penghasilan gitu. Jadi sejak terdaftar, maka sejak itulah muncul kewajiban perpajakannya. Kalau terdaftar memang sejak November 2021, berarti tetap harus wajib lapor yang untuk tahun pajak 2021 Kak Noven. Bahkan meskipun terdaftarnya 31 Desember 2021 tetap harus dilaporkan. Nah, karena yang dilaporkan di dalam SPT itu tidak hanya laba ruginya saja gitu. Jadi kalau misalkan memang tidak ada usaha ya silahkan dilaporkan sesuai dengan kondisi laporan keuangan yang laba rugi. Kalau misalkan memang nggak ada laba, nggak ada biaya, nol, ya berarti isi SPT-nya nanti nol, nihil ya. Gitu. Tapi selain itu kan kita juga perlu melaporkan neraca juga. Dari neraca kita bisa ketahui badan itu posisi ekuitas, modal dan kewajibannya bagaimana. Itu juga harus dilaporkan. Oke, jadi intinya laporan itu nggak cuman melaporkan terkait penghasilan aja, tapi dari harta, kewajiban, posisi laporan keuangannya lah ya Kak. Oke. Silahkan. Oh iya, dia sudah melempar, maka saya juga akan melempar. Betul. Melempar kembali. Saatnya. Pendaftaran NPWP badan paling lambat dilakukan kapan? Oke, ya seperti tadi udah dijelaskan juga ya sebenarnya. Pendaftaran NPWP badan yang dilakukan paling lambat 1 bulan sejak badan itu didirikan. Tadi Mbak Dia dari awal ya udah ngasih tahu kan kalau misalnya ada dokumen pendirian itu biasanya ada tanggal dokumennya ya, tanggal aktenya. Nah berarti dihitungnya 1 bulan dari tanggal aktenya itu. Sisanya buat Kak Noven aja, monggo silahkan. Dihabiskan langsung aja buat narasumber ya. Oke. Gantian yang saya yang milih ya. Oh ya boleh, tinggal 2 deh. Kebalik. Ini buat siapa? Sebentar. Oh iya. Bikin deg-degan aja ya Mbak Dia. Iya justru itu. Atau harus angkat tangan? Boleh? Oh cepet-cepetan gitu ya? Gak usah lah. Oh, ya. Saya tunjuk aja biar lebih deg-degan. Oh gitu. Kak Dia. SPT masa potput apabila nihil bagaimana cara pelaporannya Kak? Ya, jadi yang pemotongan pungutan tadi kan ada banyak ya jenisnya ya. PPh pasal 21, 22, 23, 4E2. Nah, kalau nihil bagaimana pelaporannya SPT masanya? Jadi kalau untuk yang khusus PPh pasal 21 bisa jadi kondisinya kan misalkan belum punya karyawan atau punya karyawan tapi penghasilan yang diberikan kepada karyawannya masih menerima di bawah PTKP semua atau penghasilan tidak kena pajak. Maka berarti nanti kan nihil gitu kan. Itu tidak wajib dilaporkan di setiap masa. Tetapi wajib dilaporkan di masa Desember saja. Untuk PPh pasal 21. 21 saja. Jadi kalau statusnya nihil setiap bulan nggak usah lapor kecuali untuk masa 21. Jadi masa 21 masa Desember itu wajib dilaporkan untuk PPh pasal 21. Meskipun nihil. Sedangkan untuk jenis pajak yang lainnya seperti PPh pasal 22, 23, dan 4E2 itu apabila nihil maka tidak usah dilaporkan. Oke. Pertanyaan terakhir. Buat Mbak Dia lagi. Pamungkas biar adil dong Kak Filia ya. Harus diterima Kak, oke? Iya, baik. Apa saja yang perlu disiapkan untuk melakukan pelaporan SPT tahunan badan? Kayaknya dapatnya pelaporan terus ya Kak? Iya ya, gitu. Ya perlu dipersiapkan untuk pelaporan SPT tahunan badan. Yang pasti kalau pelaporannya tadi online ya itu ada perlu namanya EFIN ya. EFIN Electronic Filing Identification Number. Kalau misalnya belum punya akun DJP online, itu daftar dulu pakai EFIN-nya. Kalau udah punya sebenarnya tinggal masuk aja, tinggal login.
gitu. Kalau misalnya belum punya atau lupa password berarti butuh e-fin. Nah yang kedua perlu laporan keuangannya. Tadi kan minimal ada neraca dan laba rugi. Nah berarti laba rugi dan neracanya itu dipersiapkan juga. Kemudian kalau misalnya wajib pajak badannya itu memilih untuk dikenakan tarif berdasarkan PP 23 tahun 2018, berarti perlu juga untuk mempersiapkan daftar atau rekap penghasilan bruto setiap bulannya sama PPh yang udah disetorkan tiap bulannya. Biar ketahuan ya Kak Gitu, omsetnya ya. iya benar. Dan juga untuk lampiran yang diperlukan lainnya, mungkin ada daftar nominatif dan lain sebagainya. Penyusutan gitu-gitu Iya. ya Kak. Oke. Seluruh pertanyaan sudah kita bahas ya Kak. Di sini sudah dibabat semuanya oleh dua narasumber kita kali ini. Dan nggak kerasa kita sudah 30 menit lebih gitu ya obrolan mengenai kewajiban wajib pajak badan. Semoga obrolan saya dengan kedua narasumber ini bisa membantu pemahaman dari wajib pajak terkait seluk-beluk kewajiban dari wajib pajak badan. Seperti yang tadi disampaikan ya, mungkin bisa saya ambil kesimpulan gitu. Kewajiban dari wajib pajak badan ini adalah ada 4, disingkat dengan DHBL gitu. Daftar, hitung, bayar, dan lapor gitu. Oke, apabila kawan pajak masih ada kendala atau pertanyaan, maka kawan pajak bisa menghubungi kami melalui telepon atau WA live chat KPP Pratama Malang Selatan, bisa juga melalui media sosial di Instagram, YouTube, ataupun Twitter. Jangan lupa untuk podcast kali ini di subscribe, like, dan komen. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di Deep Tech selanjutnya. Bye-bye. Deep Tech, Deep Talk about Tech.